Halo BFEMS, kembali lagi di B Podcast, Business Education Podcast, tempat kita berdiskusi dan berkreasi. Nah, BFEMS, pernah nggak sih kepikiran kalau seorang guru tuh bukan cuma pengajar, tapi juga inovator yang mampu menciptakan peluang, memecahkan masalah, dan bangun usaha dari ide-ide pendidikan. Nah, sosok itu dikenal sebagai edupreneur, guru yang bukan hanya menginspirasi lewat ilmu, tapi juga menggerakkan perubahan lewat karya dan kreativitas. Nah, menariknya, hal ini tuh sangat dekat sama kita sebagai mahasiswa pendidikan bisnis. Karena di sini kita nggak cuma belajar gimana caranya mendidik, tapi juga bagaimana berwirausaha dengan baik. Jadi, di episode kali ini, kita akan membahas topik yang spesial banget. Dan kita akan ngobrol soal gimana sih caranya seorang calon pendidik bisa membangun jiwa bisnis tanpa kehilangan nilai-nilai pendidikan. Nah, gimana sih dua peran besar antara guru dan edupreneur itu bisa berjalan beriringan dan saling menguatkan. Saya, Rafa Megantar Avian, sebagai host episode kali ini akan menemani BFEMS semua untuk ngebahas topik yang sangat menarik. Yang pasti saya nggak sendiri hari ini. Sekarang kita lagi bareng sama seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah salah satu dosen di Prodi Pendidikan Bisnis, yaitu Pak Asep Ridwan Lubis, SMAT-MBA atau biasa dipanggil Pak Arel. Di mana beliau aktif membimbing mahasiswa dalam pengembangan kewirausahaan dan punya banyak pengalaman dalam membentuk generasi pendidik yang adaptif. Selamat siang Bapak. Selamat siang Rafa, selamat siang BFEMS ya. Sehat Pak? Alhamdulillah Rafa. Alhamdulillah. Rafa sehat? Alhamdulillah saya sehat terus Pak. Sehat terus ya. Kalau nggak sehat nggak di sini berarti ya. Biasanya Bapak tuh kan kelihatannya aktif banget nih Pak. Alhamdulillah kalau terlihat aktif ya. Iya, sangat terlihat aktif, produktif sekali lah intinya Pak. Alhamdulillah ya. Kalau Bapak lagi nggak ngajar, biasanya Bapak ngapain sih Pak? Kalau lagi nggak ngajar itu saya banyak sih aktivitasnya ya. Karena saya dibebankan tugas sebagai dosen gitu kan ya. Jadi tugas dosen itu nggak cuman mengajar sebenarnya. Ada teman-teman kalau tahu ada yang namanya Tridharma. Tridharma itu 3 pilar ya, 3 pekerjaan, 3 amanah yang harus dikerjakan oleh seorang dosen gitu kan ya. Mengajar, meneliti dan juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, salah satu kegiatannya mungkin ini bisa termasuk juga pengabdian pada masyarakat. Karena saya tidak mengajar, saya tidak meneliti gitu ya. Jadi masuk ke dalam pengabdian pada masyarakat. Nah, kayak gitu. Siap. Berarti Bapak kalau misalkan lagi nggak ngajar, mengabdi ya Pak? Biasanya dari lingkungan apa Pak? Itu bahasa kerennya tapi terlalu inilah gitu ya. Terlalu tinggi lah. Jadi kalau di rumah saya banyak aktivitas di rumah ya. Saya punya peliharaan, saya punya kucing, terus saya punya beberapa ayam, Rafa. Ya kan, beberapa ayam. Jadi setiap pagi sebelum ke kantor itu saya kasih makan tuh oyen gitu dan 3 ekor ayam gitu kan ya. Ayam petelur, ayam kampung. Itu stress relief saya sih gitu kan ya. Jadi punya hewan peliharaan, kemudian setelah itu saya baca-baca buku sambil ngopi gitu kan di rumah sebelum prepare persiapan ke kantor itu, ngajar itu. Seperti itu. Jadi ada kegiatan morning routine betul. Soalnya kalau saya kelewat tuh morning routine itu jadi nggak fulfill dan nggak bertenaga, nggak berenergi kalau ke kampus itu gitu ya. Jadi mungkin waktu terbaik saya itu di pagi hari sih, pagi hari dan sore setelah asar gitu. Udah selesai, udah enak intinya begitu ya. Iya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, Pak Arel ini juga dosen yang sangat berarti buat saya. Kenapa tuh? Karena beliau itu dulu membantu saya di program PKM, pengabdian masyarakat ya. Jadi saya dulu sempat ikut lomba juga dan beliau menjadi dosen pembimbing yang sangat baik. Terima kasih banyak ini ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya senang banget lagi nih bisa ngobrol langsung sama Bapak. Terus bismillah, semoga obrolan kita manfaat semua buat Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama. Kan
kita tuh prodi bisnis ya, Pak. Mhm. Pendidikan bisnis itu pasti outputnya edupreneur. Ya. Kalau nggak jadi pendidik, ya jadi pebisnis. Ya. Mentok-mentoknya ke sana. Terus mulai sering juga nih dibahas yang namanya edupreneur, Pak. Tapi masih banyak nih, Pak, mahasiswa-mahasiswa yang nggak tahu edupreneur itu apa. Edupreneur ya. Iya. Bisa dijelasin nggak, Pak? Oke. Edupreneur sebenarnya istilah ini tuh relatif baru ya. Baru itu mungkin baru tren 10 tahunan yang lalu lah gitu ya. Kenapa? Karena semakin inisiatifnya para pebisnis gitu ya untuk mengsegmentasi ranah area mereka berbisnis gitu. Dan dipengaruhi sama nilai-nilai ya, pendidikan khususnya kalau edupreneur. Secara istilah kan edupreneur itu education dan entrepreneur ya. Nah, education itu berarti pendidik ya, edukator ataupun pendidik atau pendidikan secara istilah. Terus edupreneur itu adalah imbuhan akhir gitu ya, imbuhan akhir yang mencerminkan kumpulan sikap sebenarnya mah gitu ya. Jadi entrepreneur itu lebih merujuk kepada orang yang memiliki kumpulan sifat tertentu gitu ya. Nah, nanti dicabangkan lagi entrepreneur itu, mungkin ada social entrepreneur, terus kemudian green entrepreneur gitu ya, digital entrepreneur. Nah, kalau sekarang kita berbicara education entrepreneur, edukator entrepreneur. Jadi seorang pengusaha yang memiliki jiwa pendidik atau sebaliknya ya, seorang pendidik yang memiliki jiwa wirausahawan gitu. Itu menarik sekali ya kalau kita belajar terkait dengan keilmuan edupreneur gitu ya, karena menjadikan tujuannya itu lebih mulia gitu ya, tidak sekedar berbisnis aja, tapi ada nilai-nilai yang kita harus tularkan gitu ya, nilai-nilai tentunya nilai-nilai kebaikan ya. Kita mungkin akan gali nilai-nilai apa aja kalau menjadi seorang edupreneur ya, paling seperti itu untuk pemahaman apa yang disebut dengan edupreneur itu. Secara garis besar ya, Pak. Secara garis besar gitu. Kita akan belah nih secara kecil-kecil nih sekarang. Boleh. Silakan. Jadi kalau saya tangkap nih, Pak, tadi tuh edupreneur tuh bahasanya kan guru tuh sebenarnya digugu dan ditiru, Pak. Ya, betul. Ya kan? Itu kirata, Rafa. Kirata Kata Rafa tahu kirata, kira-kira tapi nyata. Oh. Guru itu digugu dan ditiru. Terus ada satu lagi, kamu tahu korsi. Apa tuh? Cokor di sisi. Cokor itu kaki. Yeah. Kaki yang di sisi gitu kan, yang di samping. Ya gitu. Korsi. Artinya apa cokor di sisi, Pak? Iya, itu benda yang punya kakinya yang di samping kan, kursi kakinya di samping-samping gitu. Itu kalau kita sebut itu slang dalam bahasa Sunda gitu ya. Iya. Okay. Kenapa orang mana nih? Saya orang Sunda. Orang Sunda. Tapi campuran. Oh, campuran ya. Jawa-Jawanya dikit. Ya, Jawa ya. Ya oke lah. Saya ngerti, Jawa Pak. Sunda ya. Masuknya Bapak tuh dari edupreneur tuh kan ya membahas bahwa kita tuh sebagai pebisnis juga harus bisa ditiru. Ya. Baik perlakuannya, spendingnya, betul, sifatnya di muka umum dan lain-lain. Ya. Oke. Kayaknya menarik ya. Menarik sekali. Ya. Jadi kan kita udah bicara relevansi ya, Pak ya. Relevansi sama secara garis besar tuh apa sih edupreneur gitu. Nah, saya tuh pengen nanya deh, Pak, lebih teknisnya tuh. Boleh kan? Sebagai dosen, Bapak ini kan udah sangat jelas melihat langsung gimana proses pembelajaran di kampus. Itu dirancang membentuk untuk lulusan yang adaptif. Nah, gimana sih, Pak, cara integrasi kompetensi lulusan agar mampu jadi guru sekaligus sama entrepreneur? Langsung berat ya pertanyaannya ya. Kan kata Bapak boleh teknis, kita langsung berat aja. Langsung berat ya. Integrasi pembelajaran ya, supaya edupreneur itu terbentuk gitu ya. Terutama di prodi kami gitu ya. Sebenarnya kalau nanti ada kesempatan mungkin bisa juga tim mewawancarai ini ya, Kaprodi dan rekan mungkin ya, untuk lebih memahamkan. Tetapi dari sudut pandang saya sebagai salah satu dosen di prodi bisnis gitu kan ya, memang kita
harus menyusun kurikulum yang memang kekinian gitu ya, kurikulum kekinian. Nah di prodi pendidikan bisnis pun mengikuti gitu ya, mengikuti kekinian perkembangan zaman. Makanya setiap tahun kita review RPS yang diajarkan gitu kan ya, diajarkan di kelas itu apakah masih relevan atau tidak nih diajarkan kepada mahasiswa. Nah itu mungkin secara teknisnya. Tapi secara kita misalkan calon edupreneur, kita tuh harus memahami. Ini agak panjang, nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa Nggak apa-apa ya? Pak. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, agak panjang nih. Jadi seorang edupreneur itu kan tadi, edupreneur itu seorang pengusaha juga dan seorang pendidik, tapi dalam satu dalam satu individu gitu kan ya, dalam satu individu. Nah munculnya istilah ini, munculnya keilmuan ini gitu ya, karena kita miris sebenarnya banyak sekali pebisnis yang tidak sesuai etika, menghalalkan segala cara, terus misalnya memperlakukan karyawan semena-mena gitu ya, terus tidak memperhatikan kesejahteraan dan lain sebagainya gitu ya. Nah kita itu empati dengan para pebisnis itu, dan kita coba ciptakan create sintesis ya, calon generasi pemimpin masa depan, terutama termasuk gitu ya, termasuk nanti generasi Rafa itu akan menjadi seorang CEO gitu ya, amin gitu ya, amin, seorang direktur gitu ya, seorang kepala daerah nanti itu ya. Jadi selain berpikir tentang materi gitu ya, tentang materi ya, tentang dapat apa gitu ya, terus melakukan apa, tapi kita juga berpikir ya secara nilai-nilai imaterinya, atau kita sebut nilai spiritualnya gitu ya. Nah paling ideal pendidik itu ya kita beranjak dari nilai-nilai spiritual profetik. Kalau saya percaya itu ya, saya percaya itu dalam diri saya itu harus mengarah kepada nilai-nilai profetik gitu ya. Apa tuh nilai profetik itu? Nilai profetik itu nilai-nilai kenabian secara istilah tuh. Ya, secara istilah kenabian gitu ya. Yang menjadi figur kan ya, menjadi figur guru ya, pebisnis. Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kita tahu gitu ya, nilai yang perlu kita ajarkan, kita tanamkan itu adalah sifat-sifat beliau kan ya, sidik, tablik, amanah, fatonah. Seorang edupreneur itu harus jujur, dipercaya. Terus seorang edupreneur itu harus dapat menyampaikan amanah gitu ya, apa yang ditugaskan, apa yang menjadi KPI-nya dalam bisnisnya itu dilakukan secara bertanggung jawab gitu ya. Terus fatonah, pintar gitu ya, dan harus cerdas gitu ya, harus cerdas. Ini seperti podcast ini gitu ya, ini hanya terfikirkan dan bisa dieksekusi oleh orang-orang yang inisiatif dan cerdas gitu apa ya. Alhamdulillah ya, kami doakan di tim ini gitu ya, supaya berlanjut gitu, supaya banyak lagi topik yang menarik nantinya. Nah itulah fatona. Terus tablik, bisa menyampaikan. Nah ini intinya sebenarnya, bisa menyampaikan, karena mungkin banyak perusahaan ataupun para pebisnis ya yang nilai-nilainya itu hanya untuk dirinya sendiri gitu. Jadi tidak bisa mendidik karyawannya untuk menularkan nilai-nilai kebaikan itu gitu kan ya. Atau mungkin di pabrik atau di tempat kerja, di kantor itu hanya berfokus saja orientasinya tuh kepada materi. Itu bisa terasa oleh karyawannya. Mungkin gampang capek, terus misalkan kalau enggak dibayar dia enggak kerja gitu, padahal kan sejatinya mau kerja, mau berbisnis itu adalah pengabdian sebenarnya, tanggung jawab gitu ya. Gimana kalau perusahaannya mungkin lagi ada masalah gitu ya, masalah keuangan, kalau karyawannya tenang, terus orientasinya selain materi, itu akan menghadapi dengan sabar gitu ya, dengan sabar, terus dengan percaya kepada pemimpinnya itu. Nah itu nilai-nilai itu tuh tidak nampak gitu ya, tetapi bisa dirasakan dan bisa diajarkan nilai itu. Nah seorang edupreneur itu kita belajar bukan hanya menjadi seorang pengusaha, tapi seorang pengusaha yang memiliki jiwa pendidik gitu ya. Artinya harus ada kepedulian gitu ya. Nah di lingkungan kita ya
alhamdulillah luar biasa gitu di prodi kita itu banyak kegiatan yang menjadi sarana untuk para mahasiswanya belajar ya. Kita punya bisnis ambasador, apa namanya, setiap tahunnya berkala gitu ya, di akhir tahun kita pilih ambasador bisnis di tingkat universitas, di tingkat SMA SMK gitu, karena mereka merasakan berproses gitu ya. Toh apa namanya, berkarir itu tidak harus satu gitu, tidak harus satu profesi. Banyak sekarang guru yang membuka jasa les privat gitu ya, merekrut guru lain ataupun dosen yang memiliki lembaga konsultan di luar gitu ya. Itu sangat inisiatif sekali gitu. Jadi itu keseimbangan, kalau saya jawab dengan singkat pertanyaan Rafa gitu ya, keseimbangan antara belajar bisnis gitu ya dengan menjadi seorang pendidik, bisa itu guru atau dosen, tutor juga sebenarnya bisa gitu. Yang jelas ada apa namanya, ada kemauan gitu ya di dalam dalam dirinya untuk mengajarkan hal-hal kebaikan tadi. Dan yang saya pegang, kebaikannya itu haruslah berorientasi pada nilai-nilai profetik tadi gitu ya. Itu sangat luhur dan tidak ada yang lebih luhur daripada itu gitu ya. Jadi kalau kita set orientasi itu harus atas gitu ya. Langsung tinggi. Bener. Kalaupun langsung paling tinggi, kalaupun jatuh masih tinggi gitu, gitu kan. Kelas-kelas. Gitu kan. Iya. Oke, berarti secara garis besar mah Pak, kita tuh memang harus punya pola pikir pendidik dan juga pebisnis. Betul sekali. Wajib sekali ya. Wajib sekali itu ya. Terus teladan kita bisa dipakai profetik atau sifat-sifat kenabian. Iya, betul. Oke, siap. Buat Bapak sendiri deh, saya pengen nanya nih. Kalau tadi kan kita bicara secara umum, secara pendidik gitu kan ya. Buat Bapak sendiri, kira-kira edupreneur di hati Bapak tuh apa sih? Waduh. Ini kita bicara hati nih. Iya, aduh, kebuka nih. Ya, jadi apa namanya? Ya, saya sengaja lemparkan tadi ya nilai-nilai profetik, ternyata sampai ini berarti jiwa dan raga Rafa dan tim itu benar lagi di sini gitu ya. Karena itu yang ingin saya apa namanya ajarkan dan tularkan gitu. Jadi ketika kita melalui sebuah momen gitu ya, itu akan menjadi rugi kalau salah satunya tidak ada atau hilang gitu. Misalkan sekarang itu ya haruslah kita fokus gitu ya, jiwa dan raga kita tuh di sini gitu ya. Terus bagi saya pribadi gitu kan ya, apa namanya, aplikasinya kepada diri saya gitu ya, itu ya dari hal-hal yang terkecil aja gitu, supaya setiap detiknya itu bermakna gitu kan ya. Dan kunci untuk kita bermakna itu adalah melakukan aktivitas dengan mindful ya, mindfulness gitu ya. Jadi mindfulness di sini tuh kita harus sadar kita sedang beraktivitas ini tuh untuk apa tujuannya, terus kegiatannya apa yang bisa saya dapatkan setelah kegiatan ini gitu ya. Nah, jadi itu modal dasarnya dulu. Nah, itu kalau kuat gitu ya, si nilai-nilai itu apapun tantangannya, misalnya bikin proposal penelitian nih gitu kan ya, terus bikin artikel, bikin tugas-tugas dari dosen gitu ya, bikin program kerja gitu ya. Nah, itu akan dilalui dengan happy ya, dilalui dengan bahagia ya. Bahagia itu dilalui dengan tenang. Menurut saya kondisi tenang itu lebih tetap, lebih nyaman gitu ya, di atas happy ataupun di atas bahagia gitu. Jadi kegiatan saya ya sibuknya untuk supaya balance gitu ya, Jadi ngajarin mahasiswa untuk jadi guru atau dosen gitu, tapi harus tetap mindset pengusaha itu jangan dimatikan gitu ya. Jangan dimatikan sehingga bisa survive. Bahkan saya selalu memotivasi mahasiswa itu nggak hanya survive, not only survive but also thrive atau berkembang gitu. Nah, itu yang bisa dibilang doktrin yang saya jajalkan setiap sebelum kelas saya gitu ya. Walaupun mungkin
pada saat awalan itu mahasiswa ini gini, kenapa Pak Harel ya cerita ke sana kemari gitu ya, ataupun tapi saya selalu kembalikan gitu ya, Anda belajar di sini itu ya harus dengan bertanggung jawab dan harus dengan mindful gitu ya. Nah seperti itu ya. Oke. Kita jawab gak sih atau apa? Kejawab ya? Saya menangkap Pak. Menangkap, Terus alhamdulillah. saya Amin. Hati ya. selalu pakai hati saya. Alhamdulillah. Ya terasa. Soalnya kan kadang kita lihat sering sebagai mahasiswa saya sendiri Pak, saya sering lihat dosen tuh kok ngelantur ya. Bahasanya kayak ini kok kita bahas apa, larinya kemana gitu ya. Mungkin bukan ngelantur ya Rafa ya, mungkin karena pengalamannya berbeda gitu ya. Iya. Ya dosen yang bersangkutan itu ingin menceritakan ya apa yang dialaminya dan sampai pada pembelajarannya. Ya mungkin satu step lagi yang harusnya dikerjakan itu. Entah itu dari mahasiswanya gitu ya, bertanya, boleh loh bertanya nanti kalau misalkan rada kurang nyambung gitu ya. Pak, jadi relevansinya dengan materi ini apa gitu. Iya. Nah, nanti bisa klop gitu kalau seperti itu gitu ya. Oh, ngerti. Berarti memang based on experience. Nah, based on experience. Kalau misalkan kayak begitu. Oke. Terus banyak banget nih Pak, banget yang mau orang-orang tuh, terutama mahasiswa, pengen banget berbisnis, tapi pendidikannya jalan. Mungkin kalau buat Bapak yang udah pengalamannya tinggi nih Pak ya, sudah banyak sekali melalui tes-tes, gimana sih Pak caranya biar kita bisa balance? Karena jujur saya sendiri sebagai pebisnis dan juga orang yang berkuliah setiap hari, itu berat Pak rasanya. Oke. Iya ya, karena memang ya dijadikan education ya, atau guru atau pendidik atau dosen gitu ya, dengan wirausaha entrepreneur gitu kan, itu digabungkan kan ya. Itu bukan sesuatu yang ringan. Kalau dua hal digabungkan itu perlu balancing yang tetap gitu kan ya. Terus energinya juga harus double gitu ya. Jadi intinya tuh manajemen diri Rafa gitu ya. Manajemen diri itu terdiri dari waktu dan energi. Nah itu kalau sekarang di tahap sekarang saya gitu ya, benar-benar memilah dan memilih kegiatan